Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, ketemu lagi dengan guru-guru kalian pada PJJ berikut ini. Kali ini kita sudah masuk ke tema 6D tentang globalisasi. Kali ini kita akan langsung berkenalan dengan Mapel IPS. Nah, oke, sebelum mulai mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mendengar kata globalisasi, apa yang ada di benak kalian? Ya, globalisasi bisa juga berarti artinya mendunia. Kalau kalian tahu globe atau bola dunia bisa berasal dari kata itu. Jadi semua kegiatan atau aktivitas di dunia yang berhubungan dengan satu negara dengan negara lainnya yang sifatnya selalu mendunia, itu yang dengan era globalisasi. Ya, tata kehidupan dunia yang baru. Nah, sebenarnya mari kita kerucutkan apa tujuan dari era globalisasi ini. Dia simak baik-baik slide-slide yang guru kalian sampaikan. Pertama, tujuan era globalisasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan memberantas kemiskinan, memasyarakatkan sistem demokrasi, serta menghormati hak asasi manusia. Ini adalah tujuan secara umum, artinya semua negara yang mengalami dan menghadapi pengaruh globalisasi bertujuan seperti ini. Apa saja ciri-cirinya? Nah, biar kalian paham, coba perhatikan ciri-cirinya. 1. Kecepatan informasi, komunikasi, dan transportasi. Informasi artinya apa? Kita tidak perlu ke negara lain untuk mengetahui apa yang terjadi di negara tersebut. Cukup mencari informasi via media sosial, bisa via internet dan media-media sosial yang lain atau media-media informasi yang lain. Komunikasi, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, asal memiliki media komunikasi tersebut. Dan yang ketiga adalah transportasi, yang memudahkan kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin zaman dahulu tidak semudah sekarang. Inilah salah satu ciri dari globalisasi. Kedua, membentuk tata kehidupan yang baru. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka ada berapa kehidupan yang menjadi lebih baru. Contohnya di kehidupan keluarga atau rumah tangga. Mungkin dulu ibu kalian memasak nasi itu butuh waktu lama, butuh proses yang lama. Sekarang hanya tinggal 1 jari bisa selesai. Memasak, mencuci, dan sebagainya. Itu merubah tata kehidupan yang baru ke arah yang lebih baik sudah pastinya, agar waktu lebih efisien. Yang ketiga, negara-negara saling bergantung. Kenapa? Karena adanya globalisasi, ada hubungan antara satu negara dengan negara lain, maka jika ada kebutuhan di negara kita yang tidak bisa kita adakan, tidak ada di negara kita, maka kita bisa meminta dalam artian hubungan dagang dengan negara lain. Itu yang disebut saling bergantung. Kemudian kerja-kerja sama lain yang nanti akan kita bahas tersendiri. Yang selanjutnya adalah tentang mengutamakan pendidikan dan iptek. Nah, makanya benar ada istilah, jika pada zaman sekarang kalian tidak mengutamakan pendidikan, maka kalian akan tertinggal. Jadi sekarang karena kalian sedang belajar, anak SD, mulailah belajar dengan giat. Bukan tujuannya untuk nilai saja, bukan, tapi untuk menambah pengetahuan kalian agar tidak kalah dengan anak-anak lain di seluruh dunia yang sedang berlomba mencari ilmu agar kehidupan lebih baik. Lalu iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu mungkin zaman orang tua kalian tidak mengenal yang namanya internet, HP yang masih sangat terbatas, bahkan saluran televisi yang tidak bervariasi seperti sekarang. Karena adanya teknologi, maka hidup kalian jauh lebih mudah. Berpergian dengan cara mudah, berkomunikasi dengan cara yang gampang, bahkan mendapatkan informasi semudah menggerakkan jari telunjuk kalian. Nah, kemudian yang terakhir adalah terjadinya perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas ini adalah hubungannya dengan ekonomi, walaupun tidak sama. Perdagangan bebas dengan hubungan ekonomi beda ya. Perdagangan bebas artinya negara kita bisa mengimpor atau bahkan mengekspor barang-barang sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing dengan lebih mudah dan regulasi yang lebih dipermudah daripada sebelumnya. Oh ya, untuk masuk IPS pada subtema 1 yang sedang kita bahas ini, kalian bisa lihat di PB 1 dan PB 5. Di sini sudah guru kalian bantu untuk merangkumnya.
Nah, masuk ke slide selanjutnya yaitu tentang pengaruh globalisasi. Setelah kalian tadi memahami apa itu globalisasi, maka kita akan pelajari jenis-jenis kerjasama yang ada akibat globalisasi tersebut. Secara garis besar, kerjasama terbagi 3. Ada bilateral, yaitu kerjasama 2 negara, kerjasama regional, yaitu per kawasan, lalu yang ketiga adalah kerjasama internasional yang sifatnya mendunia. Kita bahas satu persatu. Bilateral tadi kan 2 negara. Contohnya, ini contohnya ya, antara Indonesia dan Malaysia bekerja sama di bidang pendidikan. Pelajar dari Malaysia ke Indonesia dalam rangka pertukaran pelajar untuk mempelajari kebudayaan Indonesia. Sebaliknya, pelajar dari Indonesia berkesempatan ke Malaysia untuk mempelajari kebudayaan Malaysia. Itu baru antar Malaysia yang masih satu kawasan. Bisa saja antara Indonesia dengan Jerman. Ya, kedua negara, Indonesia dengan Amerika dan sebagainya. Dan bukan hanya dalam bidang pendidikan, bisa jadi dalam ekonomi, politik, sosial, budaya. Itu bilateral. Kemudian contoh regional. Regional sesuai namanya kawasan. Jadi per kawasan. Contoh yang belum lama kita pelajari adalah tentang ASEAN. ASEAN itu kan perkumpulan negara-negara Asia Tenggara. Jadi hanya negara-negara di Asia Tenggara lah yang bisa bekerja sama. Jadi khusus dia. Ya, kemudian contohnya ada banyak ya, tadi disebutkan oleh guru karena hanya sedikit sekali contohnya saja. Kemudian ada European Economic Community atau kerjasama ekonomi negara-negara Eropa, khusus di negara Eropa, baik Eropa Timur. Nah, itu mereka bekerja sama dalam rangka membangun kekuatan ekonomi di benua tersebut. Dan apakah negara lain bisa ikut? Tidak, karena dia perkawasan khusus di Eropa saja. Lalu yang ketiga adalah multilateral. Ini karena mendunia, semua negara dari benua apapun bisa, yaitu contohnya adalah PBB. Ya, PBB setiap negara yang merdeka berhak menjadi anggota PBB, sementara penerimaan keanggotanya dengan syarat dan ketentuan berlaku yang diatur oleh PBB itu sendiri. Nah, kita akan mempelajari kerjasama di negara-negara ASEAN. Kerjasamanya bidang apa saja? Ada sosial budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan keamanan. Sekarang di subtema 1 kita fokus pada sosial, budaya, dan ekonomi. Masuk pada kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Tujuannya adalah 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 2. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial, 3. Meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia, 4. Mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Ini khusus di bidang sosial dan budaya. Nah, lebih jauh kita akan mempelajari satu persatu dari kegiatan sosial budaya ini. Ya. Kita masuk apa saja sih contoh kerjasama di bidang sosial budaya tadi? Oke, kita bahas ya diantaranya. 1, misalnya penanggulangan narkoba. Kalian tahu ya, narkoba itu adalah masalah pada semua negara. Nah, di ASEAN tiap-tiap negara berembuk bekerja sama bagaimana cara membatasinya, menanggulanginya, bahkan memberi hukuman yang jerah pada kegiatan hal yang berhubungan dengan narkoba ini. Jadi tidak hanya negara Indonesia misalnya ada narapidana yang lari ke negara lain, jadi sudah ada kerjasamanya. Mereka penanggulangan narkoba seperti itu pembahasannya lebih jauh nanti memang secara resmi. Ya, kemudian yang kedua misalnya penanggulangan bencana alam. Ya, kalian sudah dengar di berita-berita misalnya ketika Indonesia mengalami bencana alam, maka bantuan itu tidak hanya datang dari negara sendiri. Dari misalnya kejadiannya di suatu daerah, bukan hanya antar daerah saja, bahkan antar negara pun membantu. Ini adalah contoh nyata dari kerjasama di bidang sosial budaya khusus dalam bidang bencana alam. Ketiga adalah perlindungan difabel. Difabel adalah untuk anak berkebutuhan khusus, ya.
bagaimana penanganan agar mereka tetap berbudaya, berdaya dan tetap bisa memanfaatkan kecakapan yang mereka miliki. Jadi kalau ada anak-anak yang memang menurut kita secara fisik tidak sempurna, bukan berarti mereka kurang, mereka tidak bisa, mereka tetap dilindungi karena jika mereka diberdayakan dengan keterampilan, bisa jadi mereka jauh lebih baik dibanding kita yang secara fisik lengkap. Ya, ini ada perlindungan secara khususnya. Kemudian SEA Games ya, SEA Games atau perlombaan olahraga di tingkat Asia Tenggara. Ya, nanti ada Asian Games beda lagi. Ini SEA Games khusus Southeast ya, hanya negara-negara di Asia Tenggara. Lalu peningkatan pariwisata. Kita yang berada di negara Asia termasuk dari salah satu kota, terutama kita punya Bali ya, yang terkenal keindahannya di seluruh dunia. Dan ini bukan hanya di Bali saja, bukan hanya di Indonesia. Thailand pun mempromosikan keindahan alamnya di negara kita, di negara Malaysia dan sebagainya. Dan kita saling mendukung ya. Dan banyak wisatawan dari Indonesia mau ke Malaysia, ke Vietnam misalnya. Dan sebaliknya ya, kalian sudah sering melihat turis-turis asing mengunjungi atau bertandang ke Indonesia dalam rangka kerja ataupun dalam rangka rekreasi. Kemudian ada pertukaran program TV. Jadi misalnya TV nasional bekerja sama dengan TV nasional negara masing-masing mengadakan satu acara, sehingga kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di negara tersebut atau apa sedang booming yang sedang banyak dibicarakan di negara tersebut, khususnya dalam bidang budayaan ya. Kemudian adalah Festival Lagu ASEAN. Tahun 2016 pernah ada festival ASEAN, yaitu tepatnya di Tokyo. Di sana kita Indonesia mempunyai booth atau counter-counter untuk mempromosikan Indonesia. Misalnya dari perwakilan dari Indonesia memakai pakaian-pakaian adat dari daerah ya, jadi mereka tertarik dan lebih jauh ingin datang ke Indonesia. Awalnya dari situ, atau kita memperkenalkan Indonesia melalui makanan-makanan. Ya, itu adalah contoh kerjasamanya, sehingga dengan datangnya turis ke negara kita maka bisa meningkatkan pendapatan atau devisa untuk negara. Tadi sudah dikatakan kita hanya akan membahas dua dari kerjasama, yaitu kerjasama sosial budaya lalu kerjasama ekonomi. Nah, kita masuk kepada kerjasama ekonomi. Apa sih kerjasama ekonomi itu? Yaitu hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Kerjasama ekonomi itu berbeda dengan perdagangan bebas. Kalau ekonomi itu jauh lebih luas cakupannya. Banyak hal-hal yang diurus berkaitan dengan ekonomi, bukan tentang perdagangan saja. Walaupun hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan biasanya kita akan mengatakan itu adalah kegiatan ekonomi, benar. Tapi tidak selalu ya. Ingat, kegiatan ekonomi tidak sama dengan perdagangan internasional. Karena kegiatan ekonomi cangkupannya lebih luas. Ya, misalnya selain kesepakatan-kesepakatan, mereka mempunyai aturan-aturan yang disepakati dari negara-negara yang bekerja sama. Ya, tujuannya apa sih? Ada 5 tujuan dari kerjasama ekonomi ini. 1. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi di negara yang mengadakan kerjasama. Misalnya, Indonesia kaya dengan kekayaan alam minyak bumi, atau dengan kekayaan alam hasil tani. Namun ada beberapa negara yang mungkin hasil taninya kurang memadai, tidak ada penghasil kopinya misalnya yang bagus, maka itu kita memenuhi kebutuhan di negara tersebut, kekurangan seperti itu. Nah ya, itu contohnya. Kemudian meningkatkan perekonomian.
Nah, dengan adanya kerjasama ini diharapkan tiap-tiap negara bekerjasama itu kan punya keuntungan. Dengan adanya keuntungan, maka kesejahteraan di negara tersebut akan meningkat. Itu maksudnya. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran dunia. Tadi sudah jelaskan yang di dua tadi. Perdagangan memberikan keuntungan, maka manusianya cenderung atau otomatis lebih sejahtera dibanding tidak melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ini berimbas jika suatu negara masyarakatnya makmur, negaranya makmur, akan berimbas pada kegiatan ekonomi semakin lancar secara dunia. Ya, kemakmuran dunia otomatis ikut mengikutinya. Kemudian yang keempat adalah memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Nah, karena ada hubungan antara tiap negara, maka Indonesia akan menjadi semakin akrab dengan negara tersebut. Karena apa? Karena kan membuat kesepakatan, sering berdiskusi, melakukan hubungan dagang, hubungan ekonomi. Ya, jadi nanti akan makin mempererat persahabatan. Ya, ada rasa saling memiliki, ada rasa saling menyayangi ya antar negara. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan devisa negara. Nah, devisa adalah pendapatan negara. Semakin besar pendapatan negara, maka akan semakin makmur negara tersebut. Nah, salah satunya adalah mencapainya dengan kegiatan ekonomi yang sedang kita bahas. Ya. Oke, tadi sudah disebutkan tentang hubungan-hubungan ya yang antara bilateral, regional dan internasional. Ingat ya tadi ya, bilateral adalah dua negara, ya, kemudian regional adalah kawasan, yang kemudian yang ketiga adalah multilateral ataupun internasional. Nah, nanti akan dibahas lebih jauh lagi tentang hubungan-hubungan kerjasama tersebut. Demikian penjelasan kegiatan PJJ kali ini, Mapel IPS pada subtema 1 yaitu tentang globalisasi, terutama kerjasama di negara-negara ya, antar negara-negara. Nah, kalian bisa sekali lagi IPS ada di PB 1 dan PB 5, kalian bisa baca di situ. Dibaca dengan baik untuk bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan yang barusan dijelaskan oleh guru kalian. Berikut akan diberikan soal dalam bentuk Google Form. Karena Google Form mudah untuk dikerjakan, kami harap kalian tidak asal sekedar memilih, tidak asal segera mengisi, tapi benar-benar dipahami pertanyaannya. Jangan mengejar nilai benar, tapi kalian tidak tahu kenapa benar. Ya, benar-benar dibaca dan dipahami sehingga mampu ketika ditanya balik tahu. Ya, nanti oke, mudah-mudahan jangan sampai sini dulu PJJ IPS. Mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pada PJJ berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.